Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mereview jurnal yang berjudul tentang penerapan metode AHP dan SAW untuk pendukung keputusan pemilihan manajer IT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Putri dan teman saya. Nama saya Naila Salsabila. Selanjutnya ada abstrak. Suatu perusahaan dikatakan baik apabila mempunyai karyawan yang mempunyai kualitas dan loyalitas yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan mempunyai kriteria dalam memilih seorang karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut agar perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya. Penelitian ini mengambil studi kasus pada sebuah properti manajemen di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari sebelumnya yang menggunakan metode profil matching. Dalam pengambilan keputusan, calon manajer IT pada perusahaan tersebut dirasa kurang efektif karena perusahaan masih menggunakan proses manual untuk mengisi formulir evaluasi kertas, masih membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan calon manajer IT yang akan direkrut. Karena proses perhitungan yang digunakan masih manual, dalam penelitian ini menggunakan metode AHP untuk mengidentifikasikan kriteria. Bobot yang dihasilkan untuk masing-masing kriteria akan membantu menentukan prioritas dalam pemilihan manajer IT. Selanjutnya, metode SAW digunakan untuk meranking calon manajer IT berdasarkan bobot AHP yang ada. Dengan menggunakan AHP, prioritas pada kriteria-kriteria tersebut dapat ditentukan. Sementara itu, metode SAW membantu dalam mengevaluasi calon manajer IT berdasarkan bobot AHP dan data yang terkait dengan kriteria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk memilih calon karyawan manajer IT dalam suatu perusahaan, sehingga didapatkan hasil penentuan yang baik, cepat dan akurat, serta efektif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK. Pemilihan manajer IT dapat membantu perusahaan sehingga mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan bahwa karyawan adalah aset paling penting bagi sebuah perusahaan. Kalau punya karyawan yang berkualitas dan loyal, otomatis perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan berkembang. Tapi kalau kualitas karyawannya buruk, bisa merugikan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Unity Property Management, sebuah perusahaan properti di Jakarta yang bergerak di bidang manajemen, hotel, dan resort. Perusahaan ini butuh manajer IT yang handal, tapi sistem seleksi yang mereka pakai masih manual, pakai formulir kertas, waktu lama, belum ada metode pembuatan yang jelas, belum ada sistem ranking alternatif, dan hasil akhirnya pun kurang objektif. Makanya penelitian ini bertujuan membuat sistem SPK, sistem pendukung keputusan, untuk mempermudah proses pemilihan manajer IT. SPK ini memanfaatkan dua metode populer, yaitu AHP, Analytical Hierarchy Process, untuk menentukan bobot tiap kriteria penilaian. Yang kedua ada SAW, Simple Additive Weighting, untuk menghitung dan meranking siapa calon terbaik berdasarkan bobot dari AHP. Untuk tujuan akhirnya, supaya seleksi lebih cepat, akurat, dan efisien dibanding sebelumnya. Yang kedua ada state of the art atau tinjauan pustaka. Bagian ini membahas landasan teori dan penelitian terdahulu yang jadi dasar penelitian ini. SPK sendiri itu sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan, apalagi untuk masalah kompleks dan semi terstruktur. Yang kedua, di sini ada dalam SPK. Di dalam SPK ini harus ada sistem yang mudah digunakan, bisa menyimpan data, menganalisis data, dan membantu proses seleksi sampai implementasi. AHP sendiri digunakan untuk memecahkan masalah kompleks menjadi struktur hierarki dan bisa menilai bobot antar kriteria. SAW itu metode penjumlahan tertimbang yang digunakan untuk menentukan peringkat terbaik dari semua calon berdasarkan bobot nilai. Penulis ini juga menyebut beberapa penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan AHP dan SAW untuk berbagai keperluan rekrutmen dan terbukti bisa memberikan hasil yang lebih efektif, lebih efisien dan objektif. Untuk metode penelitian sendiri, tahapan penelitiannya yaitu langkah-langkah
Dalam penelitian ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, pemilihan metode, sampai pengembangan sistem SPK. Untuk metode pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumen perusahaan. Untuk wawancara dilakukan dengan kepala divisi IT. Untuk teknik analisis data, data dianalisis menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot kriteria dan SAW untuk menentukan ranking calon manajemen IT. Selanjutnya yang keempat ada hasil dan pembahasan. 1. Identifikasi tujuan dan kriteria. Ada 12 kriteria untuk menilai calon manajer IT seperti edukasi, keterampilan, visi, kepemimpinan, dan loyalitas. Dan yang kedua ada pengolahan data AHP. Dilakukan perbandingan antar kriteria, dihasilkan bobot kriteria, dan diuji konsistensinya dengan CR 0,0938 atau konsisten. Yang ketiga ada pengolahan data SAW menggunakan bobot AHP dari nilai dari tiap calon. Dilakukan perhitungan SAW untuk menentukan ranking. L. Putra Wisnu mendapat nilai tertinggi 0,9888. Dan yang keempat ada perancangan sistem. Sistem dirancang menggunakan ERD dan use case diagram. Sistem ini bisa membantu HRD dalam proses input nilai, proses keputusan, dan cetak laporan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan adanya sistem penunjang keputusan pada proses pemilihan manajer IT pada perusahaan properti manajemen, diharapkan dapat membantu proses pengolahan dan penyimpanan data dengan baik. Dengan adanya sistem penunjang keputusan pada proses pemilihan manajer IT, diharapkan dapat membantu dalam proses perhitungan penilaian manajer IT, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan mendapatkan hasil perhitungan yang maksimal. Dengan menggabungkan metode perhitungan analytical hierarchy process atau AHP dan simple adaptive weighting atau SAW, diharapkan memberi solusi dan perhitungan penilaian calon manajer IT dengan tepat dan akurat. Dengan adanya sistem penunjang keputusan pada proses pemilihan manajer IT, diharapkan dapat membantu proses pencetakan laporan yang dibutuhkan untuk memilih manajer IT, sehingga pemilihan manajer IT mendapatkan hasil yang maksimal. Penggunaan metode AHP dan SAW dirasakan lebih tepat dan lebih ringkas tahapan perhitungannya dibandingkan dengan penelitian dengan metode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah segel dengan judul Jurnal Penerapan AHP dan Decision Tree untuk Evaluasi Proyek. Yang pertama kita akan mengimpor library. Di sini ada nanti ini untuk perhitungan matematika dan matriks. Yang kedua ada pandas ini untuk manipulasi data. Dan yang ketiga ada age sama nanti. Ini untuk menghitung age vector digunakan di AHP. Selanjutnya ada clearing tree, yaitu membuat dan memvisualisasikan decision tree. Yang terakhir ada method flip untuk membuat grafik pohon keputusan. Selanjutnya matriks perbandingan kriteria, contoh 3 kriteria. Kita membandingkan 3 kriteria, yaitu cost, benefit, dan risk. Matriks ini menggunakan skala, contohnya baris pertama, cost dibanding benefit 1/4, artinya cost jauh kurang penting daripada benefit. Cost dibanding risiko, sama dengan 3, cost lebih penting dari risiko. Yang kedua, di sini ada data proyek contoh dengan kriteria skor 1-10. Data ini adalah penilaian untuk 4 proyek, P1 sampai P4. Skor diberikan dari 1 sampai 10 untuk setiap kriterianya. Yang ketiga, ada hitung skor global per proyek. Skor total dihitung dari skor proyek, normalisasi cost dikali bobot cost, ditambah normalisasi benefit dikali bobot benefit. Semakin tinggi skor, semakin baik proyeknya secara keseluruhan. Dan yang keempat ada threshold untuk kelas yang tertinggi PS rendah. Di sini ada jika skor di atas rata-rata diklasifikasikan sebagai proyek
high perform, nilai sama dengan 1. Di bawah rata-rata, low perform, nilai sama dengan 0. Dan yang kelima adalah latih decision tree prediksi perform. Ini ada X fitur cost benefit rate yang sudah dinormalisasi. Yang Y label target 0, 9 low, 1 high. Yang ketiga ada decision tree classification algoritma untuk membuat model klasifikasi berbasis aturan. Di sini ada plot figure ya. Di sini menggambarkan struktur pohon keputusan. Warna biru proyek dengan skor rendah, hijau proyek bagus. Dapat melihat aturan seperti jika benefit lebih dari 0,3 dan risk kurang dari 0,15, maka proyek termasuk high perform. Simpulan, AHP digunakan untuk mendapatkan bobot pentingnya kriteria project. Decision tree membantu kita membuat keputusan otomatis berdasarkan bobot tadi. Metode ini cocok digunakan dalam evaluasi proyek, pemilihan vendor, dan pemilihan lokasi dan lain-lain. Baik, cukup sekian langkah-langkah Kegel yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.